Pak Arya, seorang guru kesenian yang dihormati, tiba-tiba dihantam tuduhan keji yang mengguncang sekolah. Ia dituduh menghamili seorang siswi bernama Citra. Namun, di balik fitnah yang menghancurkan itu, tersimpan rahasia besar tentang cinta terlarang, pengkhianatan, dan perjuangan mencari kebenaran. Dengan bantuan dua murid pemberani, Rania dan Aldo, kebenaran perlahan terungkap, menggiring semua orang pada kenyataan yang tak terduga. Akankah nama baik Pak Arya dapat dipulihkan? Dan bagaimana nasib Citra yang menjadi pusat dari semua drama ini? Jangan lewatkan kisah dramatis penuh pelajaran hidup ini hingga akhir. Yuk, support channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita inspiratif untuk Anda. Doa terbaik untuk para bunda pendengar setia. Semoga diberi pahala yang melimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan yang tak terputus. Amin. Sekarang, ayo kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, Fitnah yang menghancurkan. Lonceng sekolah baru saja berbunyi, menandai akhir dari pelajaran hari itu. Namun, suasana di ruang guru tak seperti biasanya. Pak Arya, guru kesenian yang dikenal ramah dan penuh dedikasi, duduk diam dengan tatapan kosong. Di luar sana, desas-desus beredar cepat. Nama baiknya tercoreng oleh tuduhan yang menggemparkan, bahwa ia telah menghamili salah satu muridnya, Citra. Tuduhan itu seperti petir di siang bolong, menghancurkan reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Para guru mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya menunjukkan sikap canggung saat berpapasan dengan Pak Arya. Bahkan, kepala sekolah memanggilnya untuk memberikan penjelasan. "Saya tidak melakukan apa yang mereka katakan," ujar Pak Arya dengan suara tegas, meski matanya memancarkan kesedihan. Namun, pembelaannya terasa hampa di tengah pandangan curiga dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, membela diri dari fitnah sebesar ini bukanlah perkara mudah. Di luar ruang guru, Citra terlihat murung, duduk di bangku taman sekolah. Wajahnya tampak pucat, seolah terbebani oleh sesuatu yang sangat berat. Beberapa teman mendekatinya, mencoba menghibur, tetapi bisik-bisik mereka hanya menambah keruh suasana. "Apa benar Pak Arya yang melakukannya?" tanya salah seorang teman, membuat Citra semakin gelisah. Ia hanya mengangguk kecil, tanpa menjelaskan apapun. Di media sosial, berita itu meledak. Grup-grup WhatsApp sekolah dipenuhi dengan gosip. Orang tua murid mulai mempertanyakan bagaimana seorang guru seperti Pak Arya bisa menjadi pelaku dari skandal memalukan itu. Bahkan, ada desakan dari beberapa orang tua agar ia segera diberhentikan. Pak Arya hanya bisa diam, membiarkan waktu berlalu dengan harapan kebenaran akan muncul. Namun, di tengah badai fitnah ini, ada satu hal yang membuat Pak Arya tetap bertahan. Ia yakin bahwa murid-murid yang mengenalnya dengan baik, seperti Rania dan Aldo, tidak akan percaya begitu saja. Ia hanya bisa berharap bahwa ada seseorang yang akan berjuang untuk membersihkan namanya. Meski demikian, bayang-bayang kehancuran tetap menghantuinya setiap malam. Bagian 2, Jejak di balik kegelapan. Rania tidak pernah percaya rumor tentang Pak Arya. Bagi Rania, Pak Arya adalah guru yang selalu memperlakukan murid-muridnya dengan hormat. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cerita ini. Bersama Aldo, sahabatnya yang dikenal kritis, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. "Aldo, ini nggak masuk akal. Kita harus cari bukti," ucap Rania dengan suara penuh tekad. Mereka memulai dengan mengamati gerak-gerik Citra. Dari pengamatan sederhana, mereka menemukan bahwa Citra kerap menyelinap keluar sekolah pada jam istirahat panjang. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Citra terlihat memasuki sebuah kafe kecil di pinggir kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tidak mereka kenal. Pria itu terlihat lebih tua dan memeluk Citra dengan mesra, sesuatu yang langsung menimbulkan tanda tanya. "Apa mungkin ini pacarnya?" bisik Aldo sambil mengambil foto dari kejauhan. Bukti awal ini membuat mereka semakin yakin bahwa ada cerita lain di balik rumor tersebut. Mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang pria itu dengan bertanya kepada teman-teman dekat Citra. Salah seorang teman, yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa Citra memang memiliki pacar di luar sekolah, namun ia merahasiakannya dari banyak orang. Rania dan Aldo semakin penasaran. Mereka menggali lebih dalam dengan menelusuri media sosial Citra dan pria tersebut. Dari foto-foto lama, mereka menemukan bukti bahwa hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Bahkan,
Ada beberapa unggahan yang menunjukkan keduanya pergi bersama ke tempat yang romantis. Semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa pria itu adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehamilan Citra. Meski telah memiliki cukup bukti untuk membantah tuduhan terhadap Pak Arya, Rania merasa masih ada yang kurang. Mereka memutuskan untuk mendekati Citra langsung, berharap ia mau mengakui kebenaran. Namun, Citra bukanlah orang yang mudah dibujuk. Ia terlihat ketakutan, dan Rania bisa merasakan bahwa ada beban besar yang ia sembunyikan. "Citra, kami cuma ingin tahu yang sebenarnya," ujar Rania dengan nada lembut, mencoba meraih kepercayaan temannya itu. Bagian 3, Air Mata Pengakuan. Rania dan Aldo menunggu momen yang tepat untuk berbicara empat mata dengan Citra. Di taman belakang sekolah, saat suasana sepi, mereka akhirnya memberanikan diri. "Citra, kami tahu ada yang tidak benar dengan semua ini. Kami hanya ingin membantu," ucap Rania dengan hati-hati. Citra terlihat gugup. Jemarinya terus meremas roknya, menandakan kecemasan yang sulit disembunyikan. "Kenapa kalian peduli? Ini bukan urusan kalian," balas Citra dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, Rania tidak menyerah. Ia mengambil ponsel dan menunjukkan foto-foto Citra bersama pria yang mereka temukan di kafe. Citra terdiam. Matanya melebar, dan air matanya mulai mengalir perlahan. Dia yang sebenarnya," bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Dengan dorongan pelan dari Rania, Citra mulai membuka diri. Ia mengakui bahwa dirinya memang menjalin hubungan dengan pria tersebut, seorang mahasiswa yang lebih tua darinya. Hubungan itu berlangsung secara diam-diam, karena ia tahu banyak yang tidak akan setuju. Namun, ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil, sang pacar menghilang tanpa jejak, meninggalkan Citra sendirian menghadapi situasi ini. "Aku panik. Aku takut. Jadi, saat ada gosip soal Pak Arya, Citra terisak, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia mengaku memanfaatkan rumor untuk mengalihkan perhatian, berharap tidak ada yang menyelidiki lebih jauh tentang dirinya. "Aku tidak bermaksud menghancurkan Pak Arya. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa," katanya sambil menangis. Rania dan Aldo tertegun. Mereka melihat Citra bukan sebagai pelaku, melainkan korban dari rasa takut dan keputusan buruk. Meski kecewa dengan tindakan Citra, mereka menyadari bahwa ia hanya mencoba bertahan dalam situasi yang begitu berat. "Kami akan membantu, Citra. Tapi kamu harus jujur pada semua orang. Ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya," ucap Aldo tegas. Citra mengangguk, meski dengan keraguan yang jelas di wajahnya. Bagian 4, Melawan Ketidakadilan. Dengan pengakuan Citra, Rania dan Aldo merasa memiliki dasar yang kuat untuk membersihkan nama Pak Arya. Namun, mereka sadar langkah selanjutnya tidak akan mudah. "Kita perlu lebih banyak bukti," kata Aldo. Mereka memutuskan untuk mencari jejak digital sang pacar. Dengan sedikit bantuan dari seorang teman yang ahli di bidang teknologi, mereka berhasil melacak akun media sosial pria itu. Mereka menemukan pesan-pesan antara Citra dan pacarnya, termasuk percakapan yang menunjukkan bahwa pria itu memang tahu tentang kehamilan Citra. Dalam salah satu pesan, pria itu bahkan dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab. "Ini dia. Ini bukti yang kita butuhkan," seru Rania dengan penuh semangat. Namun, perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Mereka tahu bahwa bukti ini harus disampaikan kepada pihak sekolah dengan cara yang tepat. Ketika mereka membawa bukti ini kepada kepala sekolah, awalnya mereka mendapat penolakan. "Ini tuduhan serius, anak-anak. Kita tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang jelas," ucap kepala sekolah dengan nada skeptis. Namun, Rania dan Aldo tidak menyerah. Mereka menyusun laporan lengkap dengan bukti percakapan, foto-foto, dan bahkan pengakuan Citra yang direkam secara diam-diam dengan persetujuannya. Dengan keberanian, mereka memohon agar kepala sekolah mengadakan sidang terbuka untuk mengungkap kebenaran. "Kami tidak bisa membiarkan Pak Arya terus menjadi korban fitnah. Dia tidak bersalah," tegas Rania. Hari sidang pun tiba. Semua mata tertuju pada Rania dan Aldo saat mereka maju ke depan untuk mempresentasikan bukti mereka. Ketegangan di ruangan terasa begitu kental, terutama ketika nama sang pacar disebut. "Ini adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab," ujar Aldo sambil menunjukkan bukti di layar proyektor. Perlahan, kebohongan yang melingkupi kasus ini mulai terurai,
dan kebenaran akhirnya terungkap. Bagian 5. Panggung perlawanan. Sidang terbuka di aula sekolah dipenuhi wajah-wajah tegang. Guru, siswa, dan orang tua murid hadir untuk mendengar kasus yang telah mengguncang sekolah selama berminggu-minggu. Di ujung meja panjang, Pak Arya duduk dengan wajah dingin, mencoba tetap tenang meskipun sorotan penuh kecurigaan mengarah kepadanya. Di sisi lain, Citra duduk dengan kepala tertunduk, sementara Rania dan Aldo berdiri di depan panggung, bersiap mengungkap kebenaran. Saudara-saudara, kami di sini bukan untuk memfitnah atau menuduh siapapun. Buka Rania dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Kami di sini untuk menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Pak Arya tidak berdasar. Aldo menampilkan pesan-pesan antara Citra dan pacarnya di layar besar. Setiap kata yang mereka baca mengungkap detail hubungan mereka, dari percakapan mesra hingga pertengkaran tentang kehamilan Citra. Aula mulai dipenuhi bisikan dan ekspresi terkejut. Ketegangan memuncak saat Rania memutar rekaman suara Citra yang mengakui kebohongannya. Semua terdiam. Kepala sekolah, yang sebelumnya skeptis, kini memasang ekspresi serius. Citra akhirnya diundang untuk berbicara. Dengan air mata mengalir, ia berdiri dan menatap audiens. Saya minta maaf, ucapnya terbata-bata. Semua ini salah saya. Pak Arya tidak bersalah. Saya takut. Pengakuan itu mengubah segalanya. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Pak Arya, yang selama ini diam, menundukkan kepala, menahan emosi yang akhirnya membuncah. Namun, sebelum semuanya berakhir, kepala sekolah dengan tegas menyatakan bahwa pihak sekolah akan menyelidiki lebih lanjut kasus ini dan mengambil tindakan terhadap pacar Citra yang bertanggung jawab. Di tengah suasana haru, Citra mendekati Pak Arya. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan," katanya dengan isak tangis. Pak Arya menatapnya dengan mata penuh kehangatan. "Kesalahan adalah bagian dari hidup, Citra. Yang penting sekarang adalah belajar dari itu," jawabnya dengan lembut, meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Bagian 6. Kebenaran yang terungkap. Setelah sidang, sekolah melibatkan pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini. Pacar Citra akhirnya dilacak dan dimintai pertanggungjawaban. Pria tersebut mengakui hubungannya dengan Citra, tetapi mencoba menghindar dari konsekuensi kehamilannya. Namun, dengan bukti yang telah dikumpulkan oleh Rania dan Aldo, ia tidak bisa lagi berkilah. Ia terpaksa menghadapi hukum atas tindakan dan pelariannya. Di sekolah, berita kebenaran ini menyebar dengan cepat. Para guru yang sebelumnya menjauhi Pak Arya kini kembali mendukungnya. Siswa-siswa yang dulu percaya pada gosip mulai meminta maaf dan berusaha mendekati Pak Arya. Meski sempat merasa dikhianati, Pak Arya memilih untuk memaafkan mereka. "Fitnah tidak akan menang jika kita terus mencari kebenaran," ujarnya saat memberikan pidato di depan seluruh siswa. Citra, meski telah meminta maaf, menghadapi tantangan besar. Ia harus berhadapan dengan stigma dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun, berkat dukungan Rania, Aldo, dan bimbingan dari Pak Arya, ia mulai bangkit. "Kamu masih punya masa depan, Citra. Kesalahan ini tidak mendefinisikan siapa kamu," kata Pak Arya, yang terus memberikan motivasi untuknya. Sementara itu, Rania dan Aldo mendapat penghargaan khusus dari sekolah atas keberanian mereka dalam membela kebenaran. Kepala sekolah menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada mereka berdua, sekaligus meminta maaf kepada Pak Arya atas kerugian yang telah ia alami. "Anda adalah teladan bagi kami semua," ucap kepala sekolah dengan tulus. Hari-hari di sekolah perlahan kembali normal. Namun, peristiwa ini meninggalkan pelajaran mendalam bagi semua orang. Mereka belajar bahwa gosip dan fitnah bisa menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk membebaskan. Bagian 7. Kehormatan yang kembali. Setelah semua badai berlalu, Pak Arya kembali berdiri di depan kelas dengan senyumnya yang hangat. "Hari ini kita akan melukis tentang harapan," katanya kepada murid-muridnya. Kelas terasa berbeda. Kini ada rasa hormat yang lebih besar terhadap guru yang pernah mereka ragukan. Rania dan Aldo duduk di barisan depan, merasa bangga telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Di luar kelas, Citra mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih fokus pada pelajarannya dan sering membantu kegiatan sosial di sekolah. Dengan bimbingan konselor,
Ia mempersiapkan diri untuk menjadi ibu muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Meski jalannya tidak mudah, ia terus melangkah maju, terinspirasi oleh dukungan orang-orang di sekitarnya. Sekolah juga mengambil langkah besar untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi. Mereka meluncurkan program edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan pentingnya komunikasi yang sehat antara guru, siswa, dan orang tua. Pak Arya menjadi salah satu pembicara utama dalam program ini, berbagi pengalamannya untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya mencari kebenaran di tengah badai fitnah. Rania dan Aldo, meski kembali ke rutinitas mereka sebagai siswa, merasa bahwa mereka telah tumbuh lebih dewasa dari pengalaman ini. Mereka menyadari betapa pentingnya memiliki keberanian untuk membela orang yang tidak bersalah, bahkan saat dunia tampak melawan. Kamu tahu, kita benar-benar seperti detektif. Ya, candanya kepada Rania, yang hanya tertawa sambil mengangguk. Di akhir semester, Pak Arya menerima penghargaan dari kepala sekolah atas dedikasi dan keberaniannya tetap berdiri tegak di tengah ujian berat. "Terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian berikan," katanya dengan suara penuh emosi. Aula dipenuhi tepuk tangan meriah. Pak Arya tahu, kehormatannya telah kembali, dan ia lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga simbol kebenaran dan harapan bagi semua orang di sekolah.